hidup merupakan bertambahnya ukuran yang bersifat irreversibel, tidak dapat kembali. Pertambahan ukuran yang dimaksud adalah perubahan tinggi, berat, maupun volume, sehingga pertumbuhan bersifat dapat diukur atau kuantitatif. Perkembangan adalah proses perubahan sifat makhluk hidup menuju kedewasaan. Perkembangan makhluk hidup tidak dapat diukur atau kualitatif. Puncak kedewasaan makhluk hidup jika sudah membentuk sel gamet untuk reproduksi, misalnya mimpi basah dan menstruasi. Ada beberapa proses pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik, yaitu 1. Masalah perkembangan yang cepat, 2. Pengaruh yang lama, 3. Proses yang kompleks, 4. Nilai yang diterapkan, 5. Masalah yang menarik, A. Kecerdasan, B. Temperamen, C. Interaksi keturunan, lingkungan, dan perkembangan. Fase-fase perkembangan yaitu 1. Kepercayaan dasar, 2. Otonomi, 3. Inisiatif, 4. Produktivitas, 5. Identitas, 6. Keakraban, 7. Generasi berikut, 8. Integritas. Bagian B, life span dan isu-isu perkembangan. Rentang kehidupan manusia atau life span development mulai dari usia kandungan, infansi, bayi, remaja, dewasa, dan lansia sampai alam barzakh, yakni meninggal. Dalam setiap rentang kehidupan manusia ada tugas-tugas perkembangan masing-masing yang harus dilalui oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Dalam setiap tugas perkembangan atau task development harus berkembang sesuai dengan masa dan usianya, tidak boleh terlewati. Kalau terlewati akan terjadi mass development yang sulit untuk dirubah dan dididik kembali. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang alami individu untuk organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut jasmaniah maupun rohaniah. 1. Perkembangan dalam kandungan, 2. Tahapan infansi, dari lahir sampai 2 bulan, 3. Tahapan bayi, 2 minggu sampai 2 tahun, 4. Tahapan perkembangan kanak-kanak, 2 tahun sampai 12 atau 13 tahun, 5. Tahapan perkembangan pubertas, 11 atau 12 tahun sampai 15 atau 16 tahun, 6. Remaja, 13 atau 14 tahun sampai 18 atau 21 tahun, 7. Dewasa awal, kurang lebih 18 tahun sampai kurang lebih 40 tahun, 8. Usia madya atau middle age, 40 tahun sampai 60 tahun, 9. Dewasa akhir, 60 tahun sampai meninggal. Dalam perkembangan, isu merupakan permasalahan penting yang dikedepankan dalam permasalahan perkembangan individu. Dalam perkembangan terdapat 3 isu, yaitu isu natur, 2. Isu kuantitatif atau kualitatif, 3. Isu kontinu atau diskontinu. Bagian C, teori perkembangan peserta didik. 1. Teori perkembangan kognitif, 2. Teori psikoanalitik Freud, 3. Teori psikoanalitik Erikson, 4. Teori perkembangan belajar sosial, 5. Teori perkembangan perseptual Vygotsky. Bagian D, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa perkembangan tiap-tiap individu tidak sama.
hal yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor. Secara garis besarnya, faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas 3 faktor, yaitu 1. Faktor yang berasal dari dalam diri individu, 2. Faktor yang berasal dari luar diri individu, 3. Faktor umum. Untuk lebih jelasnya, ketiga faktor tersebut berikut penjelasannya. Bagian A. Faktor yang berasal dari dalam diri individu. Semenjak dari dalam kandungan, janin tumbuh menjadi besar dengan sendirinya. Dengan kodrat-kodrat yang dikandungannya sendiri, di antara faktor-faktor di dalam diri yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu adalah 1. Bakat atau pembawaan, 2. Sifat-sifat keturunan, 3. Dorongan atau insting. Bagian B. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkembangan diri didorong dari dalam, dan dorongan itu dapat melaju atau terhambat oleh faktor-faktor berada di luar dirinya. Di antara faktor-faktor luar yang mempengaruhi perkembangan individu adalah 1. Makanan, 2. Iklim, 3. Kebudayaan, 4. Ekonomi, dan 5. Kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Bagian C. Faktor-faktor umum. Faktor-faktor umum maksudnya unsur-unsur yang dapat digolongkan ke dalam kedua penggolongan tersebut di atas, yaitu faktor dari dalam dan dari luar diri individu. Dengan kata lain, jika faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu merupakan campuran dari kedua unsur-unsur tersebut, maka dikatakan sebagai faktor umum. Di antara faktor-faktor umum yang mempengaruhi perkembangan individu adalah 1. Integrasi, 2. Jenis kelamin, 3. Kelenjar gondok, 4. Kesehatan, dan 5. Ras. Bagian E. Prinsip-prinsip perkembangan. 1. Prinsip perkembangan melibatkan perubahan. 2. Prinsip perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. 3. Prinsip perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. 4. Pola perkembangan dapat diramalkan. 5. Prinsip pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. 6. Prinsip terhadap perbedaan individu dan dalam perkembangan. 7. Prinsip periode pola perkembangan. 8. Prinsip pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. 9. Prinsip setiap bidang perkembangan mengandung bahaya potensial. 10. Prinsip kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Bagian F. Aspek-aspek perkembangan. Perkembangan berkenaan dengan keseluruhan kepribadian individu anak, karena kepribadian individu membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Secara umum dapat dibedakan beberapa aspek utama kepribadian individu anak, yaitu aspek kognitif, fisik motorik, sosio-emosional, bahasa, moral, dan keagamaan. 1. Aspek perkembangan kognitif. 2. Aspek perkembangan fisik. 3. Aspek perkembangan psikomotorik. 4. Aspek perkembangan moral. 5. Aspek perkembangan emosional. 6. Aspek perkembangan sosial. Dan 7. Aspek perkembangan bahasa.